Halo teman-teman Katimin, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala hal ya, amin. Hari ini teman-teman, Katimin akan membahas tentang penyakit diabetes atau sering disebut sebagai penyakit gula darah. Oke teman-teman, kita lanjut. Pengertian diabetes. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit jangka panjang yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Kadar gula darah normal teman-teman terbagi menjadi dua macam tipe pemeriksaan. Pemeriksaan random atau sewaktu dan pemeriksaan saat puasa. Pemeriksaan random memiliki hasil normal di angka 85 sampai 185. Dan pemeriksaan saat puasa berada di angka normal 75 sampai 125. Pemeriksaan saat puasa, biasa pasien akan disarankan puasa sekitaran 6 sampai 8 jam tergantung tingkat keperluan hasil yang diambil ya teman-teman. Pasien akan disarankan puasa tapi hanya boleh minum air putih saja, sedangkan yang lainnya tidak boleh dikonsumsi sampai batas waktunya selesai. Penderita diabetes di Indonesia. Indonesia termasuk 10 negara terbesar penderita diabetes. Pada tahun 2013, penderita diabetes di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 8,5 juta orang dengan rentang usia 20-79 tahun, tetapi kurang dari 50% dari mereka yang menyadarinya. Apa saja gejala diabetes? Sangatlah penting bagi semua orang untuk mengetahui gejala awal diabetes. Tidak hanya bagi Anda yang berisiko tinggi, tetapi juga bagi Anda yang merasa sehat-sehat saja dan tidak memiliki riwayat atau potensi mengidap diabetes. Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan banyak penderita diabetes tipe 2 yang tidak menyadari bahwa mereka telah mengidap diabetes selama bertahun-tahun karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi: sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, rasa lapar yang ekstrim, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, terdapat keton dalam air seni. Keton adalah produk sampingan dari metabolisme otot dan lemak yang terjadi ketika produksi insulin tidak cukup. Kelelahan, pandangan yang kabur, berkurangnya massa otot, luka yang lama sembuh, tekanan darah yang tinggi, sering mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Pengaruh hormon insulin dan diabetes. Semua sel dalam tubuh manusia membutuhkan zat gula agar dapat bekerja dengan normal. Kadar zat gula dalam darah biasanya dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Zat gula dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh dengan bantuan hormon insulin yang memindahkan glukosa saat makanan dicerna dan masuk ke aliran darah. Glukosa itulah yang kemudian diolah untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Tetapi organ pankreas di dalam tubuh penderita diabetes tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Sekilas tentang diabetes tipe 1. Penderita jenis diabetes ini sangat bergantung kepada insulin karena sistem kekebalan tubuh penderitanya akan menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini memicu peningkatan kadar glukosa sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Penderita diabetes tipe 1 biasanya adalah orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun dan umumnya muncul pada masa remaja atau anak-anak. Sekilas tentang diabetes tipe 2. Ini adalah jenis diabetes yang lebih umum terjadi. Sekitar 80% pengidap diabetes di Indonesia menderita diabetes tipe ini. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh kurangnya produksi insulin di dalam tubuh atau sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Kekurangpekaan sel-sel tubuh ini dikenal dengan istilah resistansi terhadap insulin. Gejala pada penderita diabetes tipe ini mungkin dapat dikendalikan dengan pola makan sehat dan memantau kadar glukosa dalam darah. Tetapi berwaspadalah karena penyakit ini akan terus berkembang dalam tubuh dan lambat laun Anda akan membutuhkan pengobatan. Risiko diabetes kehamilan. Diabetes juga kerap menyerang ibu-ibu hamil karena ada sebagian wanita yang memiliki kadar glukosa dalam darah yang sangat tinggi selama masa kehamilan sehingga tubuh mereka tidak dapat memproduksi cukup insulin untuk menyerapnya. Diabetes yang dikenal sebagai diabetes kehamilan ini dapat terjadi pada sekitar 2 orang di antara 100 wanita yang hamil. Ibu-ibu yang sedang hamil sebaiknya lebih cermat saat memantau kadar glukosa dalam darah pada trimester kedua, minggu 14-26, karena diabetes kehamilan umumnya berkembang selama masa ini dan akan hilang setelah Anda melahirkan. Tetapi risiko terkena diabetes tipe 2 bagi wanita yang pernah mengalami diabetes kehamilan adalah 3 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Diagnosis penyakit diabetes. Selain dari keluhan-keluhan pasien, dokter dan nakes biasanya akan menyarankan pemeriksaan kadar gula darah.
Jenis tes kadar gula darah dapat direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan pasien. Pencegahan prediabetes. Pola hidup yang sehat merupakan salah satu cara menjaga kadar gula tetap normal dan menjauhkan diabetes dari kehidupan Anda. Memulai kebiasaan makan yang sehat dengan cara memilih menggunakan bahan makanan yang rendah gula serta kalori dan tinggi serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan dapat menjadi langkah awal yang baik. Beberapa pengobatan juga dapat direkomendasikan oleh dokter untuk membantu pasien yang berisiko terkena diabetes. Walaupun tidak sepenuhnya mencegah diabetes, obat-obatan diabetes sebaiknya dikonsumsi sesuai dengan anjuran. Obat-obatan penjaga tekanan darah tinggi dan kolesterol juga sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadikan kebiasaan pola hidup sehat yang telah terbangun sebagai pengingat diri Anda sendiri terhadap bahaya diabetes serta mencegah komplikasi-komplikasi berat yang dapat ditimbulkan penyakit ini. Salam sehat selalu semuanya.